Selamat siang. Siang ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat soal menggunakan Google Form, tetapi soal tersebut langsung dibuat pada folder Share with Me. Seperti itu. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita open dulu draft yang kita punya. Kemudian cari Share with Me. Nah, kalau sudah, cari folder di mana kita akan membuat soal. Jika pencariannya itu cukup sulit, kita bisa memanfaatkan searching ya. Tulis saja nama Bapak Ibu yang waktu itu sudah pernah ada. Kemudian kalau sudah kita tulis, nanti di sini akan muncul beberapa. Nah, yang kita mau buat soal di sini, Bestin 2021-2022 di-share oleh PJJ SMK. Jadi ini, di double klik saja. Nah, kemudian ini akan muncul data-data kita waktu kemarin membuat soal-soal PTS. Soal-soal PTS ini boleh dimasukkan ke folder tersendiri supaya lebih enak kita melihatnya, atau tetap seperti ini juga boleh. Seandainya kita ingin, ini kan soal-soal PTS ya, saya mau memanage semua soal-soal yang ada sesuai dengan folder-folder yang kita mau, supaya lebih mudah untuk pencarian datanya. Nah, sekarang saya ingin membuat folder dulu untuk folder PTS untuk menempatkan ini. Pertama, new folder. Kemudian karena itu soal-soal PTS, saya ingin membuat folder PTS dulu. S1 itu menunjukkan semester ganjil 2021-2022. Nah, kalau sudah, semua yang ada di sini saya blok, tekan klik, kemudian tahan dan tekan tombol shift, klik di sini. Kemudian ini tarik saja, move, ya, dia sudah berpindah. Nah, dengan begini nanti kita akan bisa lebih mudah mana soal PTS, mana soal PAS, mana soal PAT, dan seterusnya. Nah, sekarang saya ingin membuat folder untuk tempat soal PAS saya. New lagi, kemudian folder PAS semester 1 2001 2022. Nah, karena foldernya sudah siap, kemudian kita ingin membuat di situ, ingat ya, ini adalah folder kita. Letaknya di Share with Me. Ini saya double klik. Nah, ini kan berubah ya namanya. Kemudian saya ingin membuat soal. Ada beberapa teknik untuk membuat soal. Bapak Ibu bisa membuat soal secara langsung, bisa juga membuat soal dengan import. Nih, new Google Form. Klik saja, kemudian muncul ini. Karena kita ingin membuat sekaligus sharing, ya, berarti create and share. Contoh ya, umpamanya PAS KKPI. Terus kita setting dulu untuk make a quiz. Kemudian ini letter ya, karena kita tidak menginginkan anak-anak langsung tahu jawabannya. Yang ini dinonaktifkan semuanya. Untuk default questionnya boleh dikasih 1, boleh dikasih 0. Maksudnya pada saat kita membuat
eh, opsi atau soal, dia otomatis akan muncul poinnya. Nah, kemudian yang sini limited, ya, limited one response. Terus untuk presentationnya saya mau kasih seperti ini. Terima kasih data PAS KKPI sudah tersimpan. Kemudian save. Nah, karena soal ini ingin diacak, jadi jangan lupa untuk shuffle question ordernya diaktifkan. Nah, seperti ini. Oke, sudah cukup. Kalau sudah, kita kembali ke sini. Nah, karena tadi itu waktu pertama kali membuat poinnya itu 1, karena ini sudah ada 1 question, dia otomatis 1. Tapi nanti kalau kita membuat lagi yang baru, dia akan 0 karena sudah kita default jadi 0. Itu ya. Ini jangan lupa untuk dinolkan karena saya ingin membuat identitas diri. Nama siswa. Required. Kemudian berikutnya kelas. Umpamanya soal ini untuk kelas 11. AKL dan 11 OTKP. Nah, cukup. Jangan lupa required. Karena jumlah siswa kita itu ada beberapa siswa, supaya kita mudah nanti untuk ngeceknya, kita kasih juga nomor absen. Maaf. Nomor absen itu ya. Nomor absen supaya mudah kita pakai drop down saja. 1, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Required. Kemudian berikutnya kita buat token supaya pada saat anak-anak mengerjakan soal ini tidak langsung berada di soal, atau supaya soal tersebut nanti tidak ikut teracak gitu ya. Jadi kita buat token untuk keamanan, semacam password. Nah, token required juga. Kemudian kita pakai response validation-nya. Saya biasa menggunakan regular expression, kemudian doesn't match. Jika password yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan yang kita punya, maka anak-anak akan mendapatkan info data Anda atau token Anda salah. Seperti itu. KKPI 2122 umpamanya. Passwordnya seperti ini. Terus token Anda salah. Nah, ini adalah apa namanya? Keterangan yang akan diberikan pada saat kita salah menuliskan token yang diinginkan. Nah, kalau identitas diri ini sudah lengkap, sesuai gitu, pakai section ya supaya terpisah.
Jadi ini identitas diri, kemudian section kedua ini adalah soal-soalnya. Semuanya pilihan ganda. Ya. Pilihlah jawaban yang tepat. Nah, terus soal umpamanya kita mau membuat soal yang baru gitu ya. Untuk membuat soal yang baru. Jika Bapak Ibu sudah punya soal di Word, kita bisa pakai soal yang ada di Word. Caranya seperti ini, saya bukakan dulu soalnya. Soal. Contoh ya, ini hanya contoh. Saya mau nih, contoh. Karena dulu saya sering menggunakan waktu kita offline ujiannya, saya menggunakan bentuk koran. Jadi ini harus sedikit saya edit. Umpamanya saya mau ambil soal ini. Ya, saya edit dulu sedikit. Nah, jadi soal yang saya punya itu kan ini ya. Sorry, ini harus saya edit dulu. Matikan numberingnya supaya tidak aktif pada saat nanti kita pakai. Ini di blok, ini sebagai soalnya, di blok. Nah, terus sebagai jawabannya langsung saja di blok, tapi matikan dulu numberingnya. Taruh di sini. Jika sudah, jangan lupa ini di shuffle karena bentuknya teks, jadi ini diacak juga untuk jawabannya. Terus satu, kunci jawaban dikasih, jangan lupa. Nah, seperti itu ya. Jika Bapak Ibu sudah mempunyai soal yang pernah kita punya, kemudian di tahun-tahun sebelumnya, kemudian kita ingin mengimport dari soal-soal yang sudah kita punya, kita bisa pakai teknik yang ini, import. Kemudian kita cari foto. Ya, ini kan saya punya banyak soal. Jadi saya ambil aja salah satu. Nah, kemudian kita pilih soal mana yang mau diambil. Kita centang. Kita kasih tanda centang saja. Jika Bapak Ibu menginginkan semuanya, select all. Gitu. Tapi kan nggak mungkin ya kita menginginkan semuanya, jadi ambil saja beberapa yang memang cocok untuk materi yang akan kita pakai. Kemudian jangan lupa klik dulu ini posisinya, supaya soal yang di-insert atau diimport itu tidak nyangkut di atas, tetapi dia nyangkutnya di bawah sini, di bawah dari soal yang sudah kita punya. Kemudian import. Nah, otomatis dia akan di bawahnya. Seperti itu. Jangan lupa selalu di shuffle ya. Dan ini juga boleh di required supaya anak-anak teliti dan tidak ada soal yang tidak terjawab. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih cara membuat soal
di share with me. Ya, membuat dan mengimport soal. Kalau kita lihat, ini sudah ada nih, share with me. Ya, jadi kalau kita aktifkan, tuh, ini perhatikan share with me, bestin, pas, sini. Ini teknik yang pertama. Oke, nah sekarang teknik yang kedua. Umpamanya Bapak Ibu mau mengambil soal yang sudah pernah dipakai, sudah pernah dipunya, tapi saran saya jangan semuanya plek ya. Ambil copy paste boleh, tapi jangan semuanya. Ditambahkan atau dikurangi. Nah, caranya ini. Masuk ke drive yang kita punya. Kemudian buka soal. Langkah yang paling mudah adalah membuka soal. Ya, kita buka dulu soalnya. Sorry, saya ambilkan dari tahun lalu. Kita buka dulu soalnya, kemudian baru soal tersebut kita copy. Itu akan lebih mudah karena kita tidak perlu memindahkan, tetapi kita cukup mengcopy dan langsung berada di folder yang kita mau. Nah, ini sudah terbuka ya. Kemudian kita klik sini. Ini titik 3, make a copy atau buat salinan gitu. Nah, ini buanglah ya, name-nya dibuang, terus foldernya ini harus diganti karena kita ingin mengcopy ini sekaligus ke folder share with me. Jadi ini diklik ya, kemudian back terus. Kalau saya cukup jauh, nah back lagi. Kalau Bapak Ibu tidak pernah menggunakan folder-folder pasti cepat. Tapi karena saya selalu memanage data-data saya di folder-folder yang khusus, jadi agak jauh. Ya. Setelah itu share with me. Nah, kalau sudah cari di sini, di mana kita akan meletakkan folder tersebut, soal tersebut. Di sini kan tadi. Nah, kemudian di sini ya, di double klik. Nah, kalau sudah, baru di select. Jika ini dirasa sudah cocok, klik OK. Nah, soal yang kita punya ini, secara otomatis dia sudah berada di folder share with me. Kita cek. Bestin. Ini otomatis kita cek di sini. Dia sudah ada 2 kan? Ini hasil kopian tadi. Nah, ini saya close. Kemudian ini baru kita edit-edit. Sesuaikan ya. Sesuaikan. Soal-soalnya ini disesuaikan. Mana yang mau diambil, mana yang mau dibuang. Seperti itu. Mana yang mau diperbaiki. Seperti itu. Jika Bapak Ibu membutuhkan 2 section, ya buatlah di 2 section. Tapi karena nanti ada contoh soal AKM, boleh soal AKM-nya ditaruh di seksi ketiga. Juga nggak masalah. Ditaruh di seksi kedua juga tidak ada masalah. Semua poin dibuat satu. Supaya kita mudah mencari di sininya. Ya, ini kan baru ada 36 poin. Berarti masih kurang 4 soal lagi saya. Seperti itu. Kita tinggal edit-edit aja. Ya, ininya juga diedit.
umpamanya ininya. Nah, umpamanya Senin 11 November 2021. Jam pelaksanaan umpamanya 07.30 sampai 09.00. Jumlah soal 40 PG guru. SD. Seperti itu ya. Cukup sampai jumlah soal saja juga sudah tidak apa-apa. Nah, seperti ini juga tidak apa-apa. Kemudian satu lagi Bapak Ibu yang perlu diingat, karena waktu PTS atau PAS ataupun PAT itu dibatasi, karena ini waktunya dibatasi, karena PTS, PAS dan sebagainya itu dibatasi waktunya, jadi jangan lupa gunakan form limiternya ya. Gunakan form limiter, kemudian di set. Nah, kalau sudah, date and time-nya tanggal 11 November, waktunya sampai jam 9. Mau ditambahin 5 menit juga boleh, jam 9.00 boleh, jangan lupa AMPM-nya. Nah, kemudian sini tulis, Anda terlambat submit. Data tidak tersimpan. Supaya pada saat anak-anak submit, dia langsung sadar, oh iya data saya tidak tersimpan. Seperti itu ya. Jadi sebaiknya itu diganti. Kemudian save and enable. Nah, kurang lebih seperti ini. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat bagi kita, dan semoga tidak ada kesulitan lagi untuk membuat soal langsung di folder share with me. Karena selama ini kan pada saat kita harus mindah-mindah itu agak sedikit sulit gitu ya. Jadi akan lebih mudah kalau kita atau Bapak Ibu membuatnya langsung di folder share with me. Seperti itu. Oke, selamat siang, selamat mengerjakan.